Atas asung ketewaran berakhirnya pada hari ini 16 Agustus 2023 bertepatan dengan Tiloneng Karo, kita bersama-sama akan menyaksikan peluncuran buku tentang ensiklopedia Bung Karno dengan pemprakarsa Saudara Dr. Putro Sedane SPOG. Tentu sebagai penulis buku-buku Bung Karno telah paham betul bagaimana pergerakan Bung Karno semasa kanak-kanak hingga untungnya beliau. Sedikit saya akan memberikan judul dari skapur siri ini, Balai Agung Banjar Kecil yang melahirkan orang besar. Banjar Balai Agung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara turun-temurun telah diwarisi Parayangan yang dikenal dengan Sanah Meraja, Kawitan, dan Buredese. Di saat upacara feodalan itulah benih-benih hubungan antara Ayahanda dan Bunda Bung Karno semakin kosong. Hubungan yang semula tidak direstui karena ada perbedaan agama dan keyakinan dari Raden Sukeni Sosodiharjo tahun 1873 sampai dengan 1945 dan Nyoman Rai Srimban 1881-1958. Dari perkawinan tersebut lahirlah Soekarmi dan Soekarno. Buku yang di hadapan kami, di hadapan hadirin adalah sebuah ensiklopedia yang cukup besar, berat, dan isinya ringan. Kita harus mengetahui hal ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prabu Indra yang telah menulis ensiklopedia ini, dan sebagai pemprakarsa tentunya kami bangga terhadap apa yang telah dihasilkan. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Terima kasih. Ensiklopedia Soekarno yang ada ini baru merupakan clipping pers dari tahun 1927 hingga 1970 meninggalnya Bung Karno, dan juga disertakan dokumen Besluit tulisan tangan Raden Sukeni Sosrodihardjo, ayah Bung Karno, mulai 1890 sampai berita meninggalnya pada tahun 1945. Selain itu disertakan pula berita khusus reportase meninggalnya Ide Ayu Nyoman Rai atau Nyoman Rai Srimban, ibunda Bung Karno, dan semua ini menjadi edisi khusus awal ensiklopedia Soekarno. Sekaligus ensiklopedia Soekarno ini sebagai kado hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 kepada sang proklamator pendiri Republik Indonesia. Semoga ensiklopedia Soekarno ini selalu hidup dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia dan dunia. Hadirnya Pak Cabut dan Pak Ngade ke rumah saya, ensiklopedia Soekarno yang saya katakan mati suri ternyata hidup kembali di tangan manusia besar buleleng ini. Hadirin sekalian, senior yang saya hormati, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr.
menerbitkan buku hari ini yang tentu Pak Dokter nanti saya akan baca detail dan saya akan berikan pemahaman juga kepada seluruh DPC Aceh Ranting Sebali bahwa apa yang kita jalankan, yang kita pakai haluan di Partai PD Perjuangan ini, kita adalah anak-anak ideologisnya Bung Karno. Nilai-nilai ajaran-ajaran Bung Karno yang memang digali dari bumi pertiwi Indonesia ini luar biasa dan tidak akan pernah mati. Dan saat ini ketika saya mengenal dari karya-karya dari Prof. Nurlinwa, terbersit keinginan untuk menjadikan sebuah karya percikan-percikan dari berita-berita pers ini yang disatukan dari tahun 1927 hingga meninggalnya beliau 1970, ini akan menjadi referensi untuk kita semua sebagai anak ideologi daripada Bung Karno. Dan yang menjadikan menginspirasi adalah Bung Karno setengahnya adalah orang Buleleng, dan saya orang Buleleng sepertinya rasa terpanggil untuk mewujudkan dan akhirnya terwujud karya seperti ini. Inilah juga salah satu bagian bagaimana kita sebagai rasa cinta, rasa bakti kita kepada sang proklamator Bung Karno, kita ingin memberikan sebuah hadiah kepada sang proklamator dan juga kepada keluarga Balai Agung dan juga kepada bangsa Indonesia ini. Ketika saya menyusun menyusun roman novel Sambut Cita dari Bali dengan Pak Narde, hubungan ini terjalin karena saya nggak bisa bahasa Bali, saya tanya. Dan akhirnya dari Pak Narde ini menemukan dokter Ketut Putra Sedana, dan keduanya rupanya masih belum yakin bagaimana sih bentuk ensiklopedia Bung Karno ini. Akhirnya beliau berdua ini datang ke rumah saya di Depok dan melihat sendiri barang yang saya anggap mati suri ini. Dan mereka ternyata sangat tertarik, karena itu kita buat, kita perbarui data-data yang kurang, kita juga masih mencari gitu. Dan akhirnya terlaksana, yang saya pikir 11 jilid ternyata jadi 15 jilid. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya itu ya tentu saja memang 15 tahun itu, tapi prosesnya mulai tahun 2002 ketika saya meneliti sudah di Banjar Balai Agung ini, saya tahun 2002 sudah di sini. Saya mengilhami kata-kata dan sambutan dari Profesor Nurwima, siapa tadi? Jadi beliau bilang, ini ensiklopedia ini sempat mati suri dan ternyata tiba-tiba bisa hidup oleh orang-orang Buleleng justru. Artinya apa? Bahwa begitu banyak ketika kita bicara mengenai seorang tokoh Bung Karno masih terpendam. Dan hari ini dibangkitkan lagi dan dimunculkan lagi berupa buku yang nanti akan terus berlanjut berseri. Ini penting buat kita di Buleleng, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena Indonesia mencatat, sejarah dunia juga mencatat bahwa kelahiran seorang tokoh dan mantan presiden pertama Republik Indonesia ini berdarah Buleleng. Ibunya dari Balai Agung. Hal yang bisa kami sampaikan adalah ya tentu berterima kasih yang sebesar-besarnya atas ide-ide besar ini. Dan ide-ide ini saya yakini begitu menyita banyak waktu, pikiran, materi, dan ada setokoh Dr. Putra Sedana yang melopori. Dan kemudian berterima kasih juga kepada tokoh-tokoh di Balai Agung, pengelisir Balai Agung, keluarga di Balai Agung.
Dan saya juga meminta masyarakat dan generasi muda tentunya, karena berbicara dasar negara Pancasila hanya satu orang yang perlu kita kenang, yaitu Bung Karno. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. 3, 2, 1. Silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Lahir beta dibuai, dibesarkan bunda. Acara selanjutnya adalah doa bersama. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. 1, kita berikan tepuk tangan yang meriah.